satu perusahaan swasta yang sampai hari ini dia sudah tidak lagi menggunakan batu bara sebagai sumber dayanya, Pak. Murni full 100% KDR, jadi satunya dari cost center yang ini harus berproses untuk tidak sekaligus begitu. Dan ternyata hari ini sudah bisa 11 ton per hari, luar biasa. Dari 50 ton ya, sampai menjadi 50 ton. Mohon koordinasikan dengan LH dan mohon koordinasikan dengan saya dan Pak Wakil. Sehingga apa yang menjadi harapan saya untuk memaksimalkan di cost center ini benar-benar bisa terwujud. Karena target saya di 2026 tidak ada lagi TPA, Pak. Dan ini harus ya komitmen. Saya sudah untuk launching daripada pengiriman RDF hari ini sebesar atau sebanyak 28 ton ini secara dengan mengucapkan Umawi Namo Sidam secara resmi saya launching pengirimannya, Bapak. Kita mengoptimalkan mesin atau teknologi CTBL yang dilakukan oleh Pak Ivan sebagai direktur utama daripada PT CTBL, di mana mengelola sampah yang dulunya itu baru di angka 2,5 ton dan hari ini sudah sampai kepada bisa dimaksimalkan menjadi 11 ton. Dan berdasarkan diskusi saya sama beliau, ini akan bisa terus dimaksimalkan. Dan saya minta agar ini dimaksimalkan semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang beliau paparkan, akan menjadi sampai 50 ton. Artinya apabila nanti ini bisa sudah dimaksimalkan pengelolaan menjadi 50 ton per hari, maka sudah selesai sampah yang ada di cost center ini. Tidak akan ada lagi sampah-sampah residu yang harus menjadi persoalan utama di Kabupaten Klungkung ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu hasil daripada pengelolaan sampah itu yang berupa RDF, ini juga saya launching per hari ini yang bertepatan dengan tanggal 28 April sebagai hari peringatan Puputan Klungkung. Maka hari ini saya launching pengiriman RDF sebanyak 28 ton. Nah, sehingga ini berikutnya akan terus berproses pengiriman, mungkin akan dijadwalkan oleh beliau sampai habis nanti semua yang menjadi RDF yang sudah ada akan terkirim ke tempat yang sudah disediakan, yang dimana beliau sudah bekerja sama dengan tempat itu. Jadi itu yang bisa yang sampaikan di siang ini. Untuk dukungan anggaran ke depan untuk penanganan masalah sampah dari Pemda Klungkung, Klungkung akan serius sekali terkait dengan penanganan masalah sampah, karena Klungkung salah satu daripada tujuan wisata dunia. Nah, karena itu apabila Klungkung dalam hal program pengendalian sampahnya, maka harus didukung pula oleh anggaran. Karena itu ke depan saya juga akan menambah anggaran, baik itu dari APBD sendiri maupun dari permohonan untuk mohon dana BKK dari provinsi dan di 3 kabupaten kota yang ada, yaitu Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kodia Denpasar. Nah, sehingga apa yang diharapkan ke depannya sesuai dengan teknologi yang sudah diterapkan ini yang membutuhkan anggaran dan sumber daya manusia akan bisa benar-benar kita penuhi, sehingga benar-benar puput masalah sampah di Kabupaten Klungkung ini tidak lagi menyisakan persoalan yang menjadi keluhan masyarakat selama ini. Di setiap kecamatan saya juga memberlakukan adanya TPS 3R dan TPST. Nah, ini juga agar jangan semua sampah-sampah yang ada di Kabupaten Klungkung ini berfokus ke sini, tapi di kecamatan-kecamatan, di desa-desa, di kecamatan yang ada seperti di Dawan, kemudian di Nusa Penida juga, ini Banjarangkan, ini akan bisa Klungkung juga ya
ini akan bisa dikelola di sumbernya di desa masing-masing. Juga dengan menerapkan teknologi yang sama. Saya juga sudah minta sama Pak Ivan, kalau Bapak sudah berhasil memaksimalkan atau mengoptimalkan pengelolaan sampah di cost center, agar Bapak juga melakukannya itu di kecamatan yang lainnya. Berarti Kelungkung sudah bersiap untuk menjadi proyek percontohan penyelesaian masalah sampah, Pak? Betul, sangat-sangat siap, dan kita ingin menjadi contoh di Bali. Kabupaten Kelungkung ini bahkan mungkin menjadi contoh di Indonesia ke depannya.